Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. mulai pertemuan berikutnya. Setelah malam kali ini kita akan membahas mengenai i'rab. Kemarin kan sudah kita bahas mengenai kalam, yang mana dijelaskan kemarin bahwa kalam adalah lafaz-lafaz yang tersusun, berfaedah, berbahasa Arab, dan juga bisa memahamkan. Dan kalimat itu terbagi menjadi tiga, sebagaimana yang dijelaskan kemarin. Ada kalimat isim, fiil, dan huruf. Untuk kalimat isim, itu memiliki beberapa tanda, yaitu bertanwin, beral, ber-i'rab jar, atau kemasukan huruf jar. Kemudian setelah kita mempelajari kalimat-kalimat tersebut, sampailah kita pada pembahasan mengenai babul i'rab. I'rab itu, sebelum saya jelaskan, i'rab itu adalah harokat terakhir pada kalimat Arab. Jadi misal kita ada contoh, Alhamdulillahi, maka yang dikatakan i'rab itu adalah bagaimana kita menentukan harokat terakhir dari lafaz alhamdulillah. Apakah ini mau dibaca alhamdulillah, apa alhamdulillah, atau alhamdi? Ini namanya i'rab. Atau ini mau kita baca lillahi, lillahu, apa lillaha. Itu namanya i'rab. Jadi i'rab itu adalah bagaimana kita nanti menentukan bacaan terakhir dari suatu lafaz. Dalam mempelajari bahasa Arab, baik itu dalam percakapan ataupun baca kitab, itu ada dua ilmu yang harus dikuasai. Yang pertama ilmu sorof, kemudian ilmu nahwu. Perbedaannya, gunanya untuk apa? Ilmu nahwu itu digunakan untuk mengetahui harokat akhir. Ini bisa kita tahu ini dari ilmu nahwu. Sementara untuk harokat lafaz awalnya ini ranah dari ilmu sorof. Apakah nanti mau dibaca mustakmal atau mungkin nanti kita baca mustakmal, apa mustakmal, apa musti'mal, ini semua nanti ada di ilmu nahwu sorof. Untuk bagian depan dari kalimat itu ranah dari ilmu sorof. Hmm. Misal kalau ada lafaz ini ada beberapa ini cara bacanya sebagaimana. Untuk mengetahui cara baca di depan kalimatnya itu ada di ilmu sorof. Sementara huruf akhirnya itu ranah dari ilmu nahwu. Hurufnya sama, cuma ada perbedaan di alif. Nah, ini harokat depannya ini bisa berbeda. Nah, kita tahunya itu nanti dari ilmu sorof. Oh, kalau nggak ada alifnya, ini berarti ini fi'il madi, ista, malah. Kalau ada alifnya, berarti ini masdar. Isti, katanya istiqma. Ini yang tengah ini ranah dari ilmu sorof. Sementara ranah dari ilmu nahwu itu adalah menentukan bacaan akhirnya. Apa lafaz ini mau dibaca istiqmalun, istiqmalan, atau istiqmalin. Itu semua ada di ilmu nahwu. Jadi, jadi biar ada gambaran.
gunanya belajar nahwu sorof itu di mana? Ini gambaran singkatnya. Kalau nahwu itu nanti yang kita pelajari adalah cara menentukan bacaan akhirnya, sementara sorof itu untuk mengetahui bahwa huruf di depannya. Dan ini nanti beragam mencakup kalimat isim, fiil, dan huruf. Tuh. Kembali ke materi, babul i'rab. I'rabuhu taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdhan li'amilin ulim. I'rab, kalau kita mendengar kata i'rab, itu adalah berubahnya keadaan akhir kalimat karena masuknya amil yang berbeda-beda. Ini amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas secara lafadz atau takdir, dikira-kirakan. Contoh misal ini ja'a, ja'a zaidun. Ini lafadz zaidun, ini i'rabnya i'rab. Ini apa dibaca zaidun, apa zaidan. Untuk mengetahuinya itu namanya i'rab. Penyebabnya apa nanti ini dibaca i'rab? Dibaca dun. Kalau dalam contoh ini, oh berarti ini jadi fa'il karena ja'a kalimat fi'il. Atau contoh berikutnya, ro'aitu zaidan, dibaca nasab, jadi maf'ul. Dannya di sini jadi nasab, fathah. Oh, berarti ini jadi maf'ul. Sementara yang ini fa'il. Kemudian marortu bi zaidin. Ini kenapa zaidin? Oh, karena ada huruf jer, makanya i'rab jer, kasroh, zaidin. Itu namanya i'rab. Baik perubahannya jelas, tiga contoh ini termasuk perubahan yang jelas. Jadi lafadznya kelihatan dun dan din. Atau takdir. Sementara yang takdir ini seperti contoh al-fatah. Al-fatah ini i'rab rafa nasab atau jar tetap bacanya ya al-fatah. Nggak ada perubahan. Ra'aitul fatah. Meskipun nasab tetap dibaca fatah karena dikira-kirakan. Marartu bil fatah. Bukan bala berupa bil fatih tapi tetap fatah. Ini namanya i'rab perkiraan. Sementara yang disebut amil ini kan masuknya amil yang berbeda-beda. Jadi nanti akan dijelaskan mungkin seperti di pertemuan di bulan kedua kayaknya. Itu ada penjelasan nanti oh yang dibaca rofa apa saja, mubtada, khobar, fa'il. Kalau nasab, maf'ul, hal, tamyiz. Kalau jar, kemasukan huruf jar. Itu namanya amil. Jadi kayak contoh ja'a zaidun ini rofa karena menjadi fa'il. Kemudian misal aksamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wa jar. I'rab itu ada empat. Rafa, nasab, jazm, dan jar. Ada empat. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kullu fil fi'li wal khabdi imtana. Cuma dari keempat i'rab ini terdapat pembagian. Kalau i'rab untuk isim, kalimat isim itu rafa, nasab, jar. Kalau i'rab kalimat fi'il itu rafa, nasab, jazm. Jadi untuk rafa nasab ini masuk semua. Cuma yang bedakan kalau jar itu khusus untuk isim, sementara jazm khusus untuk fiil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, mari kita coba lanjut. Ini tanda asal i'rab. Sebenarnya i'rab itu memiliki beberapa tanda, tergantung hurufnya, tergantung isimnya. Ada kalanya yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Cuma untuk tanda asal, untuk mengenalannya, kalau rofa itu dhammah, kalau nasab fathah, kalau jar kasroh. Sementara jazm itu sukun. Jadi misal kalian, teman-teman itu menemukan lafadz di Al-Quran atau yang lain itu berharokat dhammah, maka itu i'rab rofa. Kalau i'rab fathah berarti nasab,
Kalau jer berarti kasroh. Contoh, rojulun, rojulan, rojulin. Ini lun berarti irob dhammah. Karena dhammah berarti irobnya rofa. Rojulan berarti nasob. Rojulin berarti kasroh. Itu tanda asal i'rabnya. Misal kita buat contoh. Al-masjid. Kira-kira ini cara bacanya gimana? Al-masjid. Al du Al-masjid. du Al-masjidu. Karena merupakan i'rab rofa. Tandanya rofa menggunakan dhammah. doma Kalau nasab maka menjadi al-masjidah. Begitu juga kalau jer, maka menjadi al-masjidi. Cuma kalau ini al-masjidi ini nggak bisa dimasukkan sukun karena al-masjidi ini kalimat isim. Kalimat isim tidak memiliki i'rab jazm. Yang punya i'rab jazm itu adalah kalimat fi'il. Hmm, Jadi nggak ada cara bacanya itu. Misal al-masjid itu nggak ada, al-masjid itu nggak ada. Karena nggak masuk. Bukan i'rab dari kalimat isim. Untuk contohnya misal lam yadrib. Ini contoh kalimat isim lam yadrib. Ini tanda asal i'rab. Ada pertanyaan? Atau mungkin teman-teman udah pernah belajar semua ya. Kemudian berikutnya, kalau ada istilah mu'rab, itu ada lawannya yaitu mabni. Wasairul asma'i haitsu la syabih qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Semua kalimat isim sekiranya tidak ada keserupaan dengan kalimat huruf, itu hukumnya mu'rab. Kalau isim itu gak memiliki keserupaan, itu hukumnya mu'rab. Keserupaannya itu dalam beberapa aspek. Ada kalanya dalam wadok. Wadok itu adalah tulisannya. Maksudnya dicetak dari satu huruf atau dua. Ini kebanyakan menjadi kalimat yang mabni, nggak berubah huruf akhirnya. Sedangkan isim yang dicetak dari tiga huruf ke atas, itu tidak dikatakan mabni. Itu mu'rab. Contoh misal ada domir na. Domir na termasuk kalimat yang mu'rab, yang mabni, karena ada keserupaan dengan huruf. Nah, ini serupa dengan huruf mana? Serupa dengan huruf jar. Dalam apa? Misal huruf jar mana? An. Nah, ini serupa dengan an. Karena sama-sama dua huruf. Makanya disebut serupa. Nah, ini sama dengan huruf an. Makanya, nah ini termasuk kalimat yang mabni. Tidak ada karena serupa dengan kalimat huruf. Hmm. Garis besarnya, kalau tertulis apa, terdiri dari dua atau satu kalimat, dua atau satu huruf, itu sudah mabni. Kebanyakan seperti itu. Kalau lebih, itu mu'rab. Atau sama dalam maknanya. Maknawi ini artinya sama dalam makna. Kalau wado itu sama dalam penulisannya. Misal contoh huna, maka huna termasuk maknanya huruf karena isyarah. Itu tidak bisa nih. Dan huna ini kalimat yang mabni. Karena arti huna itu di sini. Sama seperti maknanya lafaz fi di sini.
Itu keserupaan kedua. Kemudian keserupaan ketiga, sibih isti'mal. Keserupaan di dalam penggunaannya. Beramal namun lafaz lain tidak bisa beramal padanya. Seperti semua isim fi'il atau la'alla, laita. Ini namanya kalimat isim yang hukumnya mabni. Ini lafaz-lafaz ini la'alla, laita ini semuanya kalimat isim yang mabni. Kenapa? Karena sama-sama memiliki keserupaan dalam penggunaannya. yakni sama-sama bisa beramal. Maksudnya beramal, kalimat ini bisa merofakkan atau mengejarkan lafaz setelahnya. Sebagaimana huruf jar. Yang terakhir ada sibih iftiqori. Kalimat yang serupa dengan kalimat huruf dalam segi selalu membutuhkan pada lafaz lain. Contohnya isim mausul. Di mana-mana isim mausul ini butuh pada silah. Kalau ada isim mausul pasti ada silah. Itu sama sebagaimana kalimat isim kalimat huruf jar misal. Namanya huruf jar itu butuh pada majrur, lafaz yang dijarkan. Kesamaan ini, kesamaan ini, kalau ada kalimat isim yang memiliki kesamaan ini dengan kalimat huruf, maka isim itu dikatakan isim yang mabni. Sementara kalau tidak memiliki kesamaan dengan kalimat huruf, itu dikatakan isim mu'rob. Jadi saya singkat, kalau saya jelaskan lebih mu'rob, itu berarti tidak memiliki kesamaan dengan isim. Tidak memiliki kesamaan dengan kalimat isim. Sementara mabni itu sebaliknya, yaitu mabni itu memiliki kesamaan dengan kalimat isi, dengan kalimat huruf. Maaf, ini kalimat huruf. Dan kesamaannya tadi itu bisa dalam empat perkara tadi. Jadi kalau ada isim yang memiliki kesamaan dengan kalimat huruf, maka itu isim mabni. Kalau tidak memiliki kesamaan, itu kalimat isimnya mu'arrab. Wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin. Selain isim-isim yang mu'rab adalah isim mabni. Sedangkan hukum fi'il mudhari ini titik di sini ya. Perlawanan dari isim mu'rab adalah mabni. Sedangkan hukum fi'il mudhari adalah mu'rab. Sementara untuk kalimat fi'il itu yang mu'rab adalah fi'il mudhari, sementara yang mabni fi'il madi dan amar. Itu untuk kalimat fi'il. Sampai sini ada pertanyaan? Misal kita buat tabel di sini, sim, fi'il, mu'rab, mabni. Untuk isim yang mabni ini ada tiga, dhamir mausul isyarah. Kalau fi'il yang mu'rab itu fi'il mudhari, yang mabni itu amar dan madi. Ini fi'il yang mabni. Untuk fi'il mu'rab itu banyak, ada 10.
Nanti ada penjelasan lain. Ada isim mufrad ila akhirih. Sementara untuk kalimat huruf, itu hukumnya mabni. Mabni semua, nggak ada huruf yang mu'rab. Nah, ini penjelasan sekilas mengenai mu'rab mabni. Yang mu'rab itu ada isim mufrad, nanti ada penjelasan tambahannya, tasniyah, bermakna dua, kemudian ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas, ada jamak taksir, asmaul khamsah, khamsah, kemudian ada isim ghairu munsharif, ada isim mangkus, dan isim maksur. Ini isim-isim yang mu'rab. Nanti akan dijelaskan lebih perinci lagi. Ada pertanyaan? Jadi kalau isimnya itu mu'rab, berarti kalimat akhirnya itu nanti bisa berubah. Kalau mabni berarti nggak bisa. Sampai sini ada pertanyaan. Materi malam ini selesai. Cuma pengenalan mengenai mu'rab dan mabni. Mungkin yang agak sulit itu di sini. Jadi kalimat isim yang memiliki persamaan dengan huruf itu dikatakan mabni. Kalau tidak memiliki persamaan itu dikatakan mu'rab. Dan persamaannya itu ada empat segi. Bisa dari salah satunya. Yang pertama dari wadok. Wadok itu adalah penulisannya dari jumlah hurufnya. Kalau ada isim yang memiliki dua huruf, contohnya domirna, ini kemungkinan besar mabni karena serupa dengan fi'i dengan huruf. Huruf apa? Huruf cer, an. Makanya domir kalimat domir itu isim domir itu hukumnya mabni. Atau sama dalam segi maknawi. Contoh huna isim isaroh. Secara makna lafadz huna ini sama dengan huruf cer fi yang berarti di dalam di sini menunjukkan tempat. Itu menyebabkan isim isyarah itu hukumnya mabni karena ada keserupaan dengan kalimat huruf yang berupa huruf jar. Kesamaan ketiga bisa dari istiqmal, sama-sama beramal. Contoh laita, laita ini bisa beramal. La'alla juga bisa beramal. Yang terakhir iftikor. Iftikor itu sama dalam hal butuh pada lafadz setelahnya. Contoh isim mausul. Isim mausul itu pasti butuh pada yang namanya silah untuk melengkapi maknanya. Alladzi, contoh isim mausul alladzi, alladzi hum. Maka perlu silah sebagaimana huruf jar yang butuh pada majrur. Tuh. Hmm. Kemudian coba kita praktekkan sebentar. Untuk i'rab, tadi yang dijelaskan bahwa i'rab itu ada empat. Misal kita biyadihi. Ini lafadznya hi ini i'rab apa kira-kira? i'rab jer. I'rab jar. Karena tanda asal tanda i'rabnya menggunakan Huruf kasroh. asro. Makanya itu dibaca i'rab jar. Dan ini kalimat isim apa fi'il?
Isim. Kalimat Isim. Isim. karena terdapat Huruf jer. ada huruf jar yaitu bi. Kemudian di sini ada lafaz al-mulku. Kalimat apa al-mulku ini? Isim. Isim. Kalimat isim tandanya Ada alif lamnya. ada alif lam. Kemudian al-mulku ini i'rab, i'rab apa? Rofa. Rofa. I'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan Doma. Bom. kalau al-mulku ini dibaca nasab, maka cara bacanya Al-mulka. al-mulka. Kalau jer Al-mulk. Al-mulki. al-mulki. Kalau jazm, Al-mulk. kalau Al jazm tidak bisa karena isim tidak beri'rab. Jaz. Jazm. Isim nggak bisa i'rab jazm, makanya nggak ada bacanya al-mulk itu nggak ada. Ingat-ingat. Kemudian ini contoh isim domir. Ini mu'rab apa mabni domir? Tadi dijelaskan Mabni. yang mabni ada tiga mu'rab yaitu domir, isaroh, dan Satu mausul. isim isyarah. Huwa. Kira-kira ini mabni karena serupa dengan huruf dalam segi apa? Dalam segi penulisan atau wadoknya. Karena cuma terdiri dari dua huruf. Dua huruf. Ya, Jadi ada banyak huruf yang terdiri dari dua huruf. Misal, min, ila, fi, itu dua huruf semua. Makanya huwa ini i'rab mabni karena serupa dalam segi wadoknya. Kalau contoh ini, alladzi isim mausul, ini namanya isim mausul alladzi, ini serupa dalam segi iftikor, yang keempat ya, iftikori, yaitu butuh pada lafaz setelahnya. Isim mausul itu butuh pada silah. Kalau dalam contoh ini biyadihil mulk. Ini masih belum dijelaskan, mungkin teman-teman udah pernah ada yang tahu. Jadi ini namanya silah dari isim mausul. Isim mausul alladzi ini butuh pada biyadihil mulk untuk menjelaskan makna dari alladzi. Namanya butuh pada silah biyadihil mulk. Sebagaimana huruf jar yang butuh kepada lafadz yang dijarkan. Namanya majrur. Ala ini butuh pada kulli syai' karena ini menjadi majrurnya. Begitu juga alladzi. Alladzi ini isim yang butuh pada silah. Sementara ala ini huruf yang butuh pada majrur. Makanya alladzi di sini hukumnya mabni karena ada keserupaan dengan huruf dalam segi iftikor. Kemudian kulli, kulli di sini i'rab apa? Jar, I'rab jar. Kenapa i'rab jar? memasukkan huruf jar. Karena Masukkan huruf memasukkan huruf jar. jar lah. I'rab jar ini tadi kan dijelaskan bahwa mu'rab itu adalah berubahnya akhir kalimat karena ada amil. Salah satu amil yang menyebabkan dibaca jar adalah huruf jar. Kalau kulli dibaca rofa maka bacanya Kullu, Kullu. kullu. Kalau nasob kulla, kulla. Kulla. Kalau misalnya ada yang tanya i'rab nasob dan rofa itu apa saja amilnya? Nah, itu nanti ada penjelasannya di belakang mengenai amil dari i'rab rofa, nasab, dan jar yang lain. Qadirun kalimat isim, tandanya tanwin rumah, tanwin, merupakan i'rab Rofa. i'rab rafa, Rofa. i'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan dhammah. Kalau nasab maka dibaca qadirin, qadirun. Qadiran. Kalau jar dibaca Kodi. qadirin, Qadirin. qadirin.
Alladzi. Coba dalam ayat 2 ini ada berapa i'rab rofa? Coba 3. dihitung ada berapa i'rab rofanya? 3. Eh, Ti- Bisa dicoba ada berapa kira-kira? Yang pertama mana yang rofa? Ahsanu. 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 Kemudian yang kedua, Al-Azizu. Al-Azizu. Al-Azizu rofa. Terakhir, Al-Ghafuru. Al-Ghafuru rofa. Ini juga rofa. Al- Ayu. Ayyukum. Nah, ini ayyukum rofa kalimat isim. Kalau yang nasab, 4. kalau yang nasab 5, 5. 5. 6. 6. bisa disebutkan. Yang pertama, Kholaqa. Kholaqa. terus Al-Mauta. Al-Mauta. Al-Mauta, Al-Hayata. Al-Hayata. Dia Liya Liyabluwa. dia berdua, terus Amlan. amalan. amalan, terus amalan, Sama wahwa, huwa. bahwa dah. Kalau sesuai dengan keterangan yang saya sampaikan itu sudah bisa dibenarkan. Cuma sedikit dikoreksi. Ini ada beberapa kalimat yang bukan kalimat isim. Contohnya kholako. Kholako ini termasuk fiil madi. Madi. madi, Caranya, ciri-cirinya bisa dijadikan catatan, bisa dicatat sendiri. Ini kebanyakan kalau 3 huruf dan semuanya memiliki harokat dan tidak ada tanda isim, nggak ada al, nggak ada tanwin, kok ini 3 huruf sama-sama berharokat, itu kemungkinan besar kalimat fiil. Fi'il. Jadi ini kalimat fiil, bukan isim yang dibaca nasab. Tapi gak apa-apa, karena kan kita belajarnya masih kalau fathah nasab. Kemudian al-mauta ini udah betul nasab, hayata nasab. Nah ini contoh kalimat fiil. Liya beluakum ini kalimat fiil yang i'rab nasab. Liya beluakum ini fiil yang i'rab nasab. Kalimat fiilnya mana? Ya belua. Iya. Ya belua. Kum ini kalimat isim domir. Jadi huruf akhirnya ini ya belua ini yang kalimat isim. Kalau rofa maka dibaca ya belu. Nggak usah ya belu. Nanti ada penjelasannya. Ya belu. Kalau jazm ya belu juga. Karena ini merupakan kalimat fiil. Ya benar. Ini dibaca nasab karena di sini ada amil nasab. Ini yang namanya amil li. Li-nya ini amil, sementara sementara yabluwanya itu adalah fiilnya kum kalimat isim. Ayyukum ahsanu amala wa huwa ini kalimat fiil kalimat isim domir bir, wa karena terdiri dari 2 huruf. Huruf. Ini farji, ini asalnya farji. Alladzi khalaqa ini sama ya, ini kalimat fiil. Sab'a berarti i'rab Nasab. nasab, Nasab. samawatin i'rab jer, Jer. tibaqan i'rab nasab, Nasab. nasab. Nah ini maksud saya 3 huruf yang memiliki harokat semua. Taro, khalaqa, huruf tengahnya hidup semua ini berarti kalimat fiil. Karena kebanyakan kalau kalimat isim itu ada salah satu hurufnya yang mati. Kebanyakan, enggak semua. Khalqir Rahmani. Rahmani kalimat i'rab Kasrah. Apa? Jer. Iya. jer. Ini farji i'rab Yazm. Jazm. jazm,
Farji ini kalimat isi, kalimat fiil. I'rab jazm. Asalnya farji, tapi dibacanya farji karena ketemu al setelahnya. Sumarji'il Hmm. basara karrotaini yang kolib. Ini yang kolib kalimat fiil i'rab Fiil. Fi'il. Izin. Jazm. i'rab jazm karena sukun. Kalau rofa maka dibaca Ya. Ya. Qalibu. yang Qal- qalibu. Kalau Libu. nasab dibaca Yang Qalibu. qaliba. Oh, ibu. yang qaliba. Yang qalibu, yang qaliba, yang qalib. Rofa nasab jazm. Basaru i'rab Rofa. rofa Rofa. dan Nasab. nasab Sob. wa huwa kalimat isim domir hasirun i'rab Rofa. 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 walaqad zayyana sama sama ini i'rab nasab maka bacanya Sama A. Sama. sama kalau jer maka Sama A. bacanya Sama. Sama. I. samai. Nah ini kenapa tadi saya mengatakan dhamma fathah kasroh itu tanda asal karena ada misal contoh masobiha ini masobiha ini i'rab apa? Nasab. I'rab nasab. Kalau secara harokat ini i'rab nasab Sob. karena berharokat fathah. Tapi pada kenyataannya ini i'rab jer. Kenapa? Karena di depannya Jer. ada huruf Huruf jer. Huruf J. huruf jer. Loh, tapi kenapa ini pakai fathah? Oh, berarti ini bukan tanda asal yang digunakan. Jadi nanti ke belakang itu ada penjelasan. Jer itu kadang bisa menggunakan fathah. Ini salah satu contohnya. Tapi untuk tanda asal, kalau jer itu menggunakan harokat kasroh. Waja'alnaha rujuman i'rab Nasab. Nasab. masuk. Contohnya ini lisayatini. Sayatini tanda i'rabnya menggunakan apa ini? Kasroh. Jer. Menggunakan kasroh. Lahum adzab as-sa'ir. Terakhir as-sa'iri i'rab Jer. I'rab J. jer. i'rab jer. Kalau rofa maka dibaca Lair. As-sa'iru. Sairu. sa'iru. Kalau nasab Lair. as-sa'ir. Sa'ir. Ada pertanyaan? Nafidat. Ini Tidak. untuk menunjang pemahaman teman-teman. Kira-kira teman-teman bersedia nggak kalau misalnya saya kasih tugas setelah ini itu dikerjakan? Bersedia. Jadi nanti bisa teman-teman itu coba dibuka Al-Qur'annya, dicari 10 kalimat. 10 kalimat, kemudian tentukan itu huruf apa. Misal, Alhamdulillahi, oh alhamdu, tulis alhamdu, hurufnya apa? Rofa, gitu. Bisa dipaham? Insyaallah. Untuk pengerjaannya Bisa. bisa langsung diketik di WhatsApp atau bisa teman-teman tulis di buku kemudian dikirim. Bisa langsung kirimnya dikirim di grup aja biar grupnya itu ada aktivitas di grupnya. Juga biar teman-teman yang nggak masuk itu bisa tahu juga tugasnya. Paham Tum? Fahimna. Oke. Ada pertanyaan lagi? Afwan Ustaz, ini Ya, satu-satu silakan. saya dulu ya. Ya, Ini tugasnya kalimat fiil sama isim. Dua-duanya apa isim aja? terserah 10 kalimat. Kalau misal lebih mudah menemukan isim semua, nggak apa-apa. Kalau misal mau diselang-seling juga nggak apa-apa. Cuma kalau i'rob, untuk fiil itu yang ada i'robnya cuma fiil mudhari kan ya. Jadi kalau teman-teman kebingungan cukup yang isim saja nggak apa-apa. Atau bisa diselang-seling juga nggak apa-apa. 10 saja. Yang lain, Baik Ustaz. ada lagi? Naam Ustaz. Kalau misal ada yang tidak dipaham mengenai materi yang sudah saya jelaskan, itu teman-teman bisa langsung konsultasikan, bisa langsung di grup karena akses grup udah dibuka kan ya. Jadi biar
grupnya bisa aktif. Kalau udah gak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Insya Allah nanti akan saya upload biar bisa diulang teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Tat.